bahkan secara batin yakin aku nih gak ono bos iki gak iso urip aku. La niki nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah sedaya ingkang sangat dalam muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi bahwa Abah Haji Subianto alhamdulillah lakukan hajat untuk mendoakan cucu-cucunya. Yang pertama Mas Muhammad Sultan Al-Fatih, yang kedua Mas Muhammad Syafi Al-Fawas. Mudah-mudahan kedua cucu ini diiring Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi zurriyatan thayyibah, zurriyatan salihah, zurriyatan qurrata a'yun, zurriyatan muqimatus salah, sa'idah, faizah, salimah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para bapak, para ibu, alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan giliran kajian pada pagi hari ini terkait dengan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Pagi ini pesan Rasulullah sebagai berikut. Ya Aliyu lil makhzuli salasu alamatin
kasratul kizbi wa kasratul aiman al-fajirah wa kasratul hawaij ilan nas. Orang yang terhina itu ada 3 indikatornya, kata Rasulullah kepada Imam Ali. 1, kasratul kizbi, mereka banyak berbohong, banyak berdusta. Wa kasratul aiman al-fajirah, kedua mereka banyak bersumpah, tapi sumpah itu sumpah palsu, sumpah yang tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, wa kasratul hawaij ilan nas, banyak bergantung kepada sesama manusia. Para bapak, para ibu ingkang sadaya kula mulyakaken, kajian tentang dusta, tentang sumpah, insyaallah manaibatan lepat sudah sering disampaikan pada bulan-bulan sebelumnya terkait dengan bohong, sumpah palsu. Pagi ini titik tekan kita adalah kepada kasratul hawaij ilan nas, banyak bersandar kepada sesama manusia, bergantung kepada sesama manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis sahih, kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hadza hadisun hasanun sahihun. Para bapak, para ibu, mohon maaf. Mungkin di antara kita banyak yang lebih menyandarkan hatinya kepada selain Allah, kepada sesama. Maka monggo sarang-sarang kita simak salah satu hadis penting terkait dengan keyakinan di dalam hati kita, karena ini menyangkut keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau saja umat manusia itu berkumpul, semua umat manusia berkumpul, bukan hanya orang yang kita jadikan sebagai sandaran, sebagai tempat untuk bergantung, bukan, tetapi semua umat manusia itu berkumpul untuk membantu panjenengan, untuk memberdayakan panjenengan, untuk nolong panjenengan. Dalam bahasa hadis, ayyam fa'ukah, untuk memberikan kemanfaatan kepada panjenengan. Apa kata Rasul? Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Maka sungguh mereka itu tidak akan bisa berbuat apa-apa,
Mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan, menolong, memberdayakan atau apapun bahasanya kecuali sesuai dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau saja umat manusia itu berkumpul untuk ala ayyadurruka, untuk merugikan kita, untuk mencelakakan kita, untuk melakukan kemadaratan pada kita, maka mereka pun tidak akan bisa melakukan hal-hal yang merugikan, membahayakan kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam qada dan qadar. Kata Rasulullah mengakhiri hadis ini, rufi'at al-aqlam. Qalam, pena yang dipakai untuk menulis catatan-catatan manusia sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran lauhim mahfuz sebagai lembaran catatan amal manusia, takdir manusia, jaffat, telah kering, telah selesai. Artosipun para bapak, para ibu, yang pertama yang harus kita yakini adalah dalam hidup ini sudah ada takdirnya, sudah ada garisnya, sudah ada ketentuannya. Kula kalian panjenengan, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, tinggal menjalani saja. Yang baik kita syukuri, alhamdulillah. Kok keleresan, masya Allah, garis ketentuan hidup kita tidak sesuai dengan keinginan, bukan tidak baik, tapi kadang tidak sesuai dengan kemauan, tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin kita menganggapnya itu sebagai musibah. Bapak Ibu, agar menjadi kebaikan di dalam diri kita, ya kita kembalikan kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran, musibah itu diapakan? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, mohon maaf, tadi kula rakaat kedua salat subuh itu di pikiran mau baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, yang muncul was-sama'i dzatil buruj. Padahal secara etika nggak apa-apa, boleh, tapi secara etika sebetulnya salah. Kenapa? Was-sama'i dzatil buruj itu letaknya dalam Al-Quran sebelum surat Al-A'la. Jadi membaca surat-surat di dalam Al-Quran itu secara etika sunnahnya sesuai dengan tartibul Quran. Contohnya, contoh, misalnya rakaat pertama membaca surat At-Takatsur, rakaat kedua jangan baca Al-Qari'ah, karena Al-Qari'ah itu letaknya dalam Al-Quran sebelum At-Takatsur. Pilih apa yang di bawahnya, wal asr, apa yang di bawahnya, al-humazah, apa yang di bawahnya, al-fil, pokoknya apa yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya secara langsung itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu etika dalam membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Sesuai sunnah Rasulullah, biasanya rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Kecuali yang sudah warid dari Rasulullah. Meskipun rakaat yang kedua itu lebih panjang, gak apa-apa, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah.
Makanya salat itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah itu kalau salat Isya, Rasulullah itu kalau salat Isya malam Jumat itu Rasul membaca surat Al-A'la. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Padahal kalau dihitung itu lebih panjang surat Al-Ghasyiyah. Apa boleh? Justru itu sunnah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah kalau itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Pikiran mau baca Al-Ghasyiyah sing muncul wasamaidatil buruj. Wah, ini ngantuk ini. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ketika harapan ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten cara teng Al-Qur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah pripun? Pripun? Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sesuai hadis ingkang sampun dalem aturaken, supaya kita ini sebagai hamba Allah, walaqad karramna bani Adam, niscaya sungguh kami muliakan manusia anak cucu Adam. Supaya kita sesuai dengan apa yang Allah firmankan, bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, bahkan sebagai ahsani takwim, sebagai ciptaan yang terbaik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kita, atau jangan kita mencampakkan diri kita menjadi orang-orang yang terhina. Kenapa kita menjadi terhina? Masya Allah, salah satunya karena kita sering bergantung kepada orang lain, apalagi berharap pemberian orang lain. Itu yang akan menjadikan kita hina. Hina di mata sesama manusia. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan. Apalagi kalau kemudian kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menggantungkan diri kita, tidak menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis qudsi, hadis yang disampaikan, firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hadis qudsi itu firman Allah. Tapi firman Allah yang bukan termasuk Al-Qur'an. Bukan firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Bukan ayat-ayat yang melalui malaikat Jibril. Tapi ini firman Allah yang disampaikan oleh Allah secara langsung, secara ilhami, intuisi, atau mungkin melalui mimpi disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mimpi Nabi itu tidak sama dengan mimpi kita. Kita tahu mimpinya Nabi, kalau yang di dalam Al-Qur'an yang mungkin panjenengan Masya Allah seperti mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Bahkan juga ada mimpi Nabiullah Yusuf alaihis salam. Itu mimpi-mimpi para nabi itu hak. Sementara mimpi kita mungkin ada yang hak, mungkin ada yang adghasu ahlam. Contohnya apa? Mimpi digodak bajul misalnya. Niku ngapunten. Adghasu ahlam. Mimpi yang kacau balau karu-karuan.
Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, dalam hadis qudsi firman Allah yang disampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis riwayat Abi Dzarrin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Saya langsung membaca pada poin yang terkait dengan wasiatul Mustafa ini. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah, firman Allah, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kalian semua, panjenengan semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka dalam persoalan hidayah, fastaghduni ahdikum, mintalah kalian hidayat kepadaku, aku yang akan memberikan hidayat pada kalian. Kalau ini sudah pasti, ini sudah pasti, nggak perlu diperpanjang lagi. Kemudian yang kedua kata Allah, ya ibadi kullukum ja'i'. Hai hamba-hambaku, panjenengan semua itu lapar. Kasarannya butuh uang, butuh rezeki. Illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amtuk ut'imkum. Panjenengan semua ini lapar. Panjenengan semua ini butuh uang. Panjenengan semua ini butuh rezeki. Dan Bapak Ibu, mereka semua akan lapar kecuali orang yang aku beri makanan, kata Allah. Kecuali orang yang aku beri rezeki, kata Allah. Fastat'imuni, sandarkan hatinya kepada Allah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan memberikan rezeki kepada kita. Ut'imkum, kata Allah, aku akan memberi makanan kepada panjenengan, aku akan memberikan rezeki pada panjenengan. Artinya apa? Satu, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, ikhtiar lahir penting. Karena itu perintah Allah. Nanti akan saya sampaikan ayatnya. Tetapi yang jauh lebih penting dari ikhtiar lahir adalah yang pertama, meluruskan akidah dan keyakinan kita bahwa persoalan rizki, persoalan kerja, persoalan apa ini semua adalah Allah yang ngatur. Sudah ada garisnya di dalam Lauhim Mahfuz. Ini yang harus kita yakini. Sudah ada garisnya. Karena sudah ada garisnya, maka kita sebagai hamba Allah sesuai dengan apa yang kita yakini. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya Rasulullah ini diaturi dening Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha apa itu fa'lam? Fa'lam, ketahuilah, yakini. Ketahuilah, yakini, annahu la ilaha illallah. Mohon maaf, sebagian saudara kita kalau habis sholat biasanya kan ada yang dinyaringkan bacaannya. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ketika baca la ilaha illallah biasanya diawali dengan ayat ini, fa'lam annahu
La ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu harus benar-benar difahami, diketahui, diyakini supaya kita tidak salah. Termasuk dalam persoalan kerja, dalam persoalan rizki, bahwa sesungguhnya Allah yang ngatur. Allah yang memberikan garis ketentuan. Mohon maaf, setiap orang di pagi hari berangkat dari rumah bekerja. Tapi tidak semua orang mendapatkan rizki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya berpikir, saudara kita, mohon maaf, jualan cowek. Coweknya watu sisa. Cowek batu. Dari Magelang gitu. Kan banyak cowek batu dari Magelang. Dijual. Kadang terlihat hitam tapi cor-coran kadang. Ada yang asli dari Magelang. Kadang waktu kali. Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya berpikir, dia jualan cowek waktu sisa. Kalau orang sudah beli sekali sampai mati gak beli lagi. Karena kan gak akan rusak. Istri saya pernah beli cowek watu itu di mana di Malang. Cowek watu itu katanya dari Magelang dan benar-benar watu. Itu puluhan tahun sampai sekarang yang gak akan pernah pecah itu batu. Artinya orang sekali beli sudah tidak akan beli lagi. Terus kapan payunya? Kapan lakunya? Jalan. Ternyata Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupi mereka. Para bapak, para ibu, kadang cowoknya gak laku, tapi banyak rezeki Allah yang mengalir melalui orang-orang yang bersimpati. Duduk di depan perumahan di belakang jawaban. Saya sering karena ngisi kajian lewat di situ. Subhanallah, saya lihat ada orang yang lewat memberi, bukan beli, tapi ngasih rezeki. Dari situ Allah memberikan rezeki. Keluar dari rumah jualan cowek harus. Kenapa? Innas sama'a la tumtiru dhahaba. Karena gak ada ceritanya langit itu hujan emas, hujan uang atusan, wonten. Gak ada beras-beras datang sendiri ke rumah. Gak ada jagung gula-gula datang sendiri ke rumah. Mohon maaf gampangannya, mohon maaf gak ada air ini masuk sendiri ke dalam perut kita. Harus kita angkat, kita telan. Sama dengan ikhtiar lahir. Kita pergi dari rumah ke kantor, ke pasar, kemana? Untuk apa? Menjemput rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Coro kulo kalian panjenengan kagungan uwit pelem disegrok. Nggak ada pelem itu kemudian datang sendiri. Disegrok. Maka kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, ketika salat itu telah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, menyebar di muka bumi. Tapi jangan lupa, ojo menyebar tolak duit dong. Di akhir surat Alam Nasrah itu juga diaturkan, fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza farauta, ada sebagian tafsir yang paling mudah aja. Fa idza farauta fansab, ketika panjenengan, ini sebetulnya perintahnya pada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja diperintahkan, apalagi kita sebagai umatnya. Fa idza faragta, nek jenengan sampun mantun sholat,
Fansab. Ada sebagian ulama yang menafsirkan fansab, maka berpayahlah, bersungguh-sungguhlah dalam apa? Memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah. Fansab. Rasane arasan kesel, ngapunten capek. Fansab. Untuk apa? Untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Napa fansab? Nasab itu apa? Payah. Fansab, maka bersusah payahlah. Capek, kesel, ayo dipaksakan. Untuk apa? Mohon maaf, sing kersa ngangkat tangan, ayo angkat tangannya, memohon pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita semua ini sesungguhnya tidak bisa apa-apa. Kita semua lapar, kecuali Allah berkenan memberikan makanan. Maka kata Allah, fastata'imuni, minta kepada Allah. Ut'imkum, aku yang akan memberi kepada kalian. Mohon maaf. Kadang sekedar ngangkat tangan mawon arasan. Sekedar doa zikir mawon arasan. Nyambut gawe arasan. Dungu yo arasan. Wah niki. Nyuwun pangapunten. Makanya para bapak, para ibu, ikhtiar secara batin dengan kekuatan zikir dan doa itu penting. Makanya disebutkan di dalam hadis, doa itu mukhul ibadah. Orang berdoa menggantungkan dirinya kepada Allah. Sekali lagi, orang berdoa itu apa? Orang berdoa itu adalah menggantungkan diri kita ini kepada Allah. Bahwa kita ini benar-benar butuh kepada Allah. Maka kita gantungkan diri kita kepada Allah. Sandarkan hati kita kepada Allah. Persoalan hidup kita sandarkan kepada Allah. Kebutuhan hidup kita sandarkan hati kita kepada Allah. Sekali lagi, ikhtiar secara lahir wajib kita sebagai manusia. Para bapak, para ibu ini yang saya muliakan. Kalau kita lebih mengandalkan ikhtiar lahir, mengabaikan ikhtiar batin. Mohon maaf, kadang sekedar doa saja boten buruk. Lalu kadang didoakan kare amin tok gak gelem kadang. Nggih boten. Kadang boten. Kula ngapunten, tidak bermaksud napa-napa. Kayak semalam tadi malam ngaji di masjid. Ya, itu masjid ya biasa doa banter itu. Kadang sekedar amin tok, gak melok jaluk. Dijalukno. Ngono kadang rasa-rasa. Buktine nopo? Ditinggal mulih. Padahal kare amin tok wis dijalukno sing penak-penak niku. Dimintakan yang enak. Ngono iki kadang gak gelem kok. Ditinggal mulih. Sing jadi penyakit lagi kadang, para bapak, para ibu ingkang saged kula muliakan, ada orang yang merasa doanya yang paling mustajab, doanya yang paling dikabulkan, sehingga enggan mengamini doanya orang lain. Itu penyakit yang paling luar biasa itu. Rumangsa luweh apik, rumangsa dungane luweh mustajab. Dungani sama imam sama siapa wis dungu dhewe. Rumangsa dungani luwih mustajab. Ini penyakit. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu aminnya siapa dari sekian puluh orang itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Masya Allah, kita berdoa, kita memohon kepada Allah itu pada hakikatnya kita menyandarkan diri kita kepada Allah, menggantungkan hidup ini kepada Allah. Makanya Allah itu idza lam yus'al yaghdab. Allah itu jika kita enggan meminta kepada Allah, yaghdab. Allah murka kepada kita. Allah boten remen kepada kita yang enggan menggantungkan dirinya kepada Allah, enggan berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, doa itu menjalankan perintah saja. Sudah ada ketentuannya takdir. Doa itu menjalankan perintah.
bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kita doa. Urusan seperti apa nanti yang diberikan oleh Allah, Allah yang Maha Tahu. Dan Allah yang memberikan yang terbaik buat kita. Mohon maaf, dari doa kita kan belum tentu apa yang kita pinta itu sesuai dengan isi doa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kan dijelaskan, ada 3 kemungkinan dari doa yang kita pinta kepada Allah. Imma yu'ajjila fid dunya, imma ayyu'ajjila fid dunya. Mungkin Allah segerakan di dunia. Apa yang kita pinta, Allah berikan. Wa imma ayyasrifa anhu su' mithlahu. Mungkin Allah tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita pinta. Allah memberikan sesuatu yang lain. Apa? Dihindarkan dari kejelekan sesuai dengan apa yang kita minta. Subhanallah. Yang kita minta, alhamdulillah, sehat, rezeki, nopo-nopo. Tapi ternyata oleh Allah tidak dikasih rezeki. Hanya oleh Allah. Tetangga sakit, oleh Allah dikasih seger. Wah. Subhanallah. Wa imma aju ajila fil ukhra. Mungkin oleh Allah ditimpukan, ditunda nanti, diberikan di akhirat. Bahkan saya baca salah satu kitab. Kalau tidak salah karyanya Imam Nawawi Banten. Namanya kitab Tausyekh, sarahnya kitab Fathul Qarib. Beliau di muqaddimah di awal itu menjelaskan salah satu hadis. Kelak di akhirat itu, mohon maaf, kelak di akhirat itu para bapak, para ibu, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi sesuatu, dia heran, kenapa saya diberi ini? Padahal saya tidak melakukan ini. Ternyata disampaikan, ini yang kalian pinta dulu di dunia. Sampai akhirnya dia berharap apa yang dia pinta di dunia itu tidak ada yang diberikan oleh Allah. Supaya apa? Supaya nanti semua diberikan di akhirat. Kenapa? Saking dahsyatnya, saking luar biasanya pemberian-pemberian Allah kelak di akhirat. Sampai berharap apa yang dia pinta di dunia dulu tidak ada yang diberikan di dunia, tapi semua diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, itu pentingnya kita menggantungkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, polai duwe bos, polai duwe sinten, sampai lali karo pengirane, nggih, bertuhan kepada bosnya. Mari sholat ya mau zikir, mau donga, mau sujud, wis totalitas menyandarkan semuanya kepada bosnya. Secara lahir bergantung kepada bosnya, bahkan secara batin yakin aku nih gak ono bos iki gak iso urip aku. La niki nyuwun pangapunten. Ini yang perlu kita luruskan, bahwa para bapak, para ibu ingkang sat kula muliakan, sudah seharusnya agar kita menjadi hamba Allah yang mulia, tidak terhina. Jangan banyak menggantungkan hidup ini kepada orang lain, tapi sandarkan hati kita semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Sekali lagi, kalau saja umat manusia ini kumpul untuk memberikan kemanfaatan pada kita, kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan apa-apa kecuali sesuai dengan takdir Allah. Sebaliknya, kalau semua umat manusia kumpul untuk melakukan hal yang merugikan, membahayakan pada kita, maka mereka tidak akan pernah merugikan apapun pada kita kecuali sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah. Mohon maaf, tanamkan dan camkan la ilaha illallah. Itu para bapak, para ibu, pesan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan
Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Imam Ali, bahwa tanda orang yang hina itu yang ketiga, apabila dia sudah banyak bergantung kepada orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dari apa yang telah saya sampaikan terkait dengan tanda-tanda orang yang hina, mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Semoga kurang 5 menit lagi nih sudah syuruk. Inggih monggo Ibu. Salat inggih monggo. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada saat rukuk, setelah rukuk terus berdiri itu kok tidak sama. Jadi sami Allah liman hamidah. Nah mungkin ada asal usul mengapa kok sami Allah liman hamidah. Lalu apabila kita sholat jamaah, kita kan makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd. Jadi tidak sama dengan sami Allah liman hamidah. Mengapa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Di dalam salat ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Takbir. Kenapa salat itu diawali dengan takbir? Karena memang salat itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sholat dia merasa agung, belum Allahu Akbar berarti. Belum Allahu Akbar. Sholat rumangsa mulya itu bukan Allahu Akbar, belum. Bahkan Allahu Akbar itu diulang-ulang di dalam sholat. Setiap ada peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Misalnya kita berdiri mau ruku, Allahu Akbar. Dari ruku ke sujud, dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Kenapa kita baca Allahu Akbar? Itu semata-mata para bapak, para ibu, karena sholat itu memang Allahu Akbar, untuk mengagungkan Allah. Sholat kok mengagungkan diri sendiri? Allahu Akbarnya mik di lisan, durung melebu jerone ati, durung manggon teng rasane ati. Mila enten siran niku, tunungi rasa tondo yen iman. Wah niku penting niku. Tunungno rasa, tunungno la ilaha illallah. Manggono Allahu Akbar. Jadi Allah yang maha besar. Duduk mergo kiai, mergo ustad, dadi imam, rumangsa luwih akbar. Niki durung Allahu Akbar iki. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, kenapa tiba-tiba ketika bangun dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah? Kok sanis Allahu Akbar? Kok beda dhewe ngoten iki, ngapunten. Ceritane makaten. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah satu di antara sahabat yang tidak pernah absen berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sahabat Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang tidak pernah absen berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Masya Allah waktu asar, dan beliau hadir terlambat di masjid. Beliau hadir terlambat di masjid. Faqtamma bidzalika summa harwala ilal masjid. Karena terlambat niku lho, beliau langsung susah. Niku kadang terlambat gak sholat gak susah blas niku. Ngapunten.
Niki sanis terlambat sholat, tapi terlambat hadir di masjid untuk berjamaah dengan Rasulullah. Faghtamma bidzalik. Usah. Summa harwala ilal masjid. Lalu beliau pergi dengan cepat menuju masjid. Setibanya di masjid, fawajadahu mukabbiran lirruku'. Ternyata sahabat Abu Bakar mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang takbir untuk ruku. Allahu akbar. Fahamidallah. Lajeng sahabat Abu Bakar yang dari rumah susah, khawatir terlambat tidak nutut jamaah bersama Rasulullah, ternyata Rasulullah baru takbir untuk ruku. Allahu akbar, baru ruku Rasulullah. Fahamidallah. Lalu dia memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Senangnya si nututi jamaah dengan Rasulullah. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah di dalam salat agar Rasulullah bangun dari ruku itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memuji Allah tadi. Siapa? Abu Bakar. Kenapa? Karena alhamdulillahnya itu luar biasa. Aku lo jenengan alhamdulillah teng lisan to. Alhamdulillah. Mana tak sampai kadang kok enggak ketemu pendolane tasbih iki. Ngapunten. Alhamdulillahnya sahabat Abu Bakar. Saking dalamnya alhamdulillah, saking senangnya. Alhamdulillah itu benar-benar lahir dari kedalaman batin. Mula niku ngaraosaken rumiyin badhe kuliah gak duwe-duwe. Badhe kuliah gak duwe-duwe. Ngaraosaken. Kepengin kuliah gak duwe-duwe. Yang kula sedikit-sedikit bisa baca ngeten-ngeten iki. Akhirnya kula nerjemah buku. Beberapa buku kula terjemah. Saya jual ke penerbit. Alhamdulillah. Terus kula niku dihubungi sama penerbit, ditelepon. Ditelepon, alhamdulillah ternyata terjemah niku akhirnya diterima, mau diterbitkan. Gak duwe-duwe, nggih, gak duwe-duwe kepengin kuliah pas entuk duwe. Niku kula ngraos, alhamdulillah, ngoten nggih. Jero saestu alhamdulillah niku nggih. Saestu. Mungkin alhamdulillahnya sahabat Abu Bakar jauh lebih dalam dari itu. Kula ngraos, alhamdulillah, ini luar biasa. Kenapa? Gak duwe kepengin kuliah, akhirnya entuk duwe. La haula wala quwata illa billah. Saestu. Jadi saking dalamnya alhamdulillahnya sahabat Abu Bakar sampai diabadikan di dalam salat. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar, mengabulkan orang yang memuji kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai sekarang kalau kita bangun dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Ceritanya makaten rumiyin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing kaping kalih napa wau? Oh, membaca Rabbana lakal hamdu. Gitu. Itu ulama beda pendapat. Kalau dalam hadis, para bapak, para ibu yang sangat ulama muliakan dijelaskan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika imam baca Sami Allahu liman hamidah, makmum dalam hadis baca Rabbana walakal hamdu. Kalau bacaan Rabbana walakal hamdu itu bersamaan dengan bacaannya imam, Rabbana walakal hamdunya imam, makmum maksud kula kok sarengan dengan bacaannya imam. Kalau imam bangun Sami Allahu liman hamidah, imam kan baca Rabbana walakal hamd. Lo makmum pas bangun juga baca Rabbana walakal
hamdu, kok sarengan dengan bacaannya imam, maka luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan Rabbana walakal hamdu itu sarengan dengan bacaannya imam. Makanya ojo ndisi. Ngapunten. Tapi di dalam madhab Syafi'iyah, fikih. Dalam madhab Syafi'iyah, para bapak, para ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata cara salat, ketika Rasulullah menjelaskan tentang cara salat, ada sahabat datang ke masjid lalu salat. Salatnya ini mohon maaf, tidak baik, tidak sempurna. Datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Oleh Rasulullah kemudian diaturi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi mana, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat, padahal sudah sholat. Kemudian sholat yang kedua, datang lagi ke Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi, kamu itu belum sholat, padahal sudah sholat. Akhirnya yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena orang itu tidak tahu memang bagaimana tata caranya sholat. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa ketika sholat, ruku membaca Allahu Akbar, bangun membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu membaca Rabbana walakal hamdu. Bisa diteruskan, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ketok kan sing hafal gitu ani. Sakjane itu keterusannya. Ada yang sahabat baca ketika Rasulullah salat, ada sahabat berjamaah, lalu ketika bangun dari ruku, Rabbana walakal hamdu, sahabat itu baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah salat Rasulullah tanya, siapa tadi yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Akhirnya dijelaskan, ini Rasul yang baca. Saya melihat lebih dari sekian malaikat datang untuk mencatat amaliyah itu. Makanya panjenengan boleh Rabbana walakal hamdu saja cukup. Boleh Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ada wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Diteruskan tambah sahih. Tapi ketokane boten hafal gini diteruskan. Boten napa-napa. Ngapunten. Dalam madhab fikih Syafi'iyah, makmum bukan hanya membaca Rabbana walakal hamdu, tapi juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan tentang praktek sholat, itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Baik menjadi imam, menjadi makmum, sholat sendirian, sama-sama membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi di dalam hadis yang lain, kalau mau menjadi makmum, cukup membaca Rabbana walakal hamdu, diusahakan bersamaan dengan bacaan Rabbana walakal hamdunya imam. Seperti itu, sama-sama boleh. Yang baca Sami Allahu liman hamidah laras, yang baca langsung Rabbana walakal hamdu laras. Sing boten leres niku sing gak maca blas. Iki salat apa ngelamun? Nggih ngapunten. Nggih, Ibu nggih ngoten nggih. Sami-sami pareng, nggih. Yang penting panjenengan maos. Wonten malih? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tentang sholat. Waktu sholat itu, pada waktu membaca surat yang kita tadi Ustaz baca surat Al-Fatihah pada saat sesungguhnya dia tidak mati itu,
pada saat itu pasti saya akan nangis Ustaz, karena saya membayangkan tidak mati di sana pasti ada siksa atas dosa kita. Ya pada saat itu kadang-kadang setelah nangis itu tidak lupa dosanya Ustaz. Terus itu atas pertama yang contohnya atas sholat kita ingat dosa-dosa dan tidak ingat dosanya itu. Akhirnya saya sampaikan dosanya itu bisa, maka saya langsung teruskan sujud. Rukuk terus sujud. Pertanyaannya itu tadi, apakah sah sholat kita apabila hal tersebut terjadi, tidak meneruskan terusan sholat selanjutnya. Terus tadi Ustaz juga baca surat Al-Qur'an, di situ juga artinya dalam sekali. Jadi saya kalau sholat wajib itu takut Ustaz baca surat Al-Qur'an itu karena pasti saya nangis dan tidak bisa meneruskan terusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, membaca surat dalam Al-Quran itu hukumnya sunnah. Yang wajib membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat itu sah kecuali bagi orang yang membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalau kalian menjadi makmum, apa kalian membaca? Maksudnya baca surat. Sahabat-sahabat menjawab, iya, ikut baca surat. Maksudnya salat jahar nih, Gung. Makanya oleh Rasulullah kemudian dijelaskan, jangan kalian membaca kecuali membaca Al-Fatihah. Jadi yang wajib itu hanya membaca Al-Fatihah. Surat-surat pendek itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya panjenengan baca surat lalu panjenengan Masya Allah karena tadabburul makna, merenungkan, menghayati maknanya, terus panjenengan menangis sehingga Masya Allah sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan, lalu panjenengan langsung ruku, apa sah sholatnya? Sah, karena Fatihahnya sudah terbaca. Surat-surat pendek itu para bapak, para ibu, hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya panjenengan sebetulnya sudah baca, cuma bacanya tidak tuntas. Dalam kajian fikih, orang membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, satu surat yang lengkap mulai ayat pertama sampai ayat terakhir itu lebih baik dibandingkan membaca ayat-ayat yang panjang. Contoh, baca surat Al-Baqarah 10 ayat, baca surat Al-Kafirun mungkin hanya beberapa ayat pendek sisa. Itu dalam perspektif fikih Islam lebih baik membaca surat-surat yang lengkap dari awal sampai akhir meskipun pendek. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kecuali sholat malam. Kalau sholat malam itu membaca surat-surat panjang. Al-Baqarah 100 ayat. Itu kalau sholat malam. Tapi kalau sholat fardu itu lebih baik membaca surat-surat yang lengkap dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jadi ibu sebetulnya sudah baca surat, cuma suratnya tidak lengkap, terhenti karena menangis, akhirnya sudah tidak kuasa lagi ruku. Gimana? Sholatnya sah karena ibu sudah membaca surat, cuma suratnya tidak dibaca dengan lengkap. Sudah sah. Makanya dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal
Qur'an. Bacalah apa yang mudah, apa yang gampang. Jangan memaksakan diri. Kalau misalnya mohon maaf, durung hafal, durung lancar, ambil yang mudah. Firman Allah, faqra'u ma tayassar. Apa yang mudah, apa yang bisa panjenengan baca, baca. Yang sulit, wangil, baca surat apa? At-Takwir, idza syamsu kuwirat, itu bulit mangke jenengan. Gak tutuk-tutuk. Wis baca inna atainakal kautsar. Nggih. Mekaten nggih Ibu nggih? Jelas nggih? Insyaallah mudah-mudahan air mata panjenengan bisa menjadi penebus dosa-dosa panjenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna wa auladana wa khassatan adik Muhammad Sultan Al-Fatih, adik Muhammad Syafi Al-Fawaz. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khairi was sa'adah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wash syarri wash syaqawah bi fadli rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah. Pangapunten.